Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Selamat pagi Tante, tugas sekolah minggu menghafal ayat hafalan Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih Tante. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihiku, aku akan mengerti semua perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes ayat 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Tante harap semuanya sehat-sehat ya. Yuk kita mau ibadah sekolah minggu. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau bersaat teduh. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau bersaat teduh.
Mari kita semua dengan sikap hormat, kita tidak sibuk sendiri, tidak main-main sendiri, tidak usil sama yang lain ya. Kita mau angkat satu pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari semuanya kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami boleh menggunakan tangan kami, mulut kami Tuhan, bahkan seluruh tubuh kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya masih bangkit berdiri ya. Tante mau tanya, siapa yang suka minum obat? Ada yang suka minum obat? Gak suka Tante, obat kan pahit. Betul, tapi ada obat yang tidak pahit dan kalian tidak perlu meminumnya. Mau tahu itu obatnya apa? Yuk kita nyanyi sama-sama, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Semuanya, apakah ada yang pernah dengar lagu ini? Atau ada yang belum tahu gerakannya? Kita sama-sama ya, masih tetap bangkit berdiri dan kita mau pakai gerakannya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati
Semuanya boleh duduk. Anak-anak semua, jangan berhenti ya untuk kita mengikut Yesus sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan Tuhan Yesus masih mendapatkan kita, masih setia kepadanya. Kita angkat satu pujian, mengikut Yesus keputusanku. Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, walau sendiri, walau sendiri. Ku ikut Yesus, walau sendiri. Ku ikut Yesus, walau sendiri. Ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu kita jangan lupa kasih-Nya. Dan kita boleh mencintai Tuhan dengan kita mau memberitakan Injil-Nya. Kita angkat satu pujian, cintailah Tuhan. Cintailah Tuhan, karena Ia telah menebusku. Dia memberi aku hidup baru. Cintailah Tuhan yang menghapus dosaku. Seluruh hidupku ku cinta Tuhanku. Oh Tuhan, terimalah kasihku. Jiwa ragaku tatamu. Cintailah Tuhan, jangan lupa kasih-Mu. Ku mau beritakan Injil Tuhanku. Cintailah Tuhan, karena Ia telah menebusku. Dia memberi aku hidup baru. Cintailah Tuhan yang menghapus dosaku. Seluruh hidupku ku cinta Tuhanku. Oh Tuhan, terimalah kasihku. Jiwa ragaku tatamu. Cintailah Tuhan, jangan lupa kasih-Mu. Ku mau beritakan Injil Tuhanku. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian yang boleh kami naikkan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh memimpin kami, sehingga kami boleh mendengarkan
dan fokus Tuhan kepada firman-Mu yang akan diberitakan. Engkau memberkati Tuhan untuk guru-guru kami yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka dan Tuhan terus pakai mereka untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian di bulan kedua di tahun ini? Sekolah kalian bagaimana? Masih PJJ kan? Ada yang masih di TK? Ada yang belum sekolah? Yang SD? Anak-anak kelas 4, 5, 6? SMP? Anak-anak kelas 4, 5, 6 pelajarannya sudah semakin sulit, sudah semakin susah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pelajaran IPS, sejarah. Bahkan ada beberapa anak nggak suka tuh sejarah. Ketika tante tanya, kenapa nggak suka sejarah? Mereka bilang susah, harus ngapalin nama-nama, harus ngapalin tempat, tahun, tanggal. Enggak deh. Ih, jangan salah loh ya. Ternyata di Alkitab kita ini pun ada sejarah. Bahkan di Alkitab kita ada 12 buku sejarah. Masih ingat kalian? Mulai dari kitab apa? Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, Esra, Tawarikh. Itu semua termasuk ke dalam kitab sejarah. Sejarah dari bangsa Israel. Hari ini Tante akan membahas salah satu sejarah bangsa Israel, yaitu kerajaan Israel. Saat itu kerajaan Israel mendapat surat ancaman dari Raja Babel. Saat itu ada kerajaan Israel, bangsa Israel, ada kerajaan Babel, ada kerajaan Mesir. Ya, sampai sekarang Mesir masih ada ya, negara Mesir. Israel masih ada, negara Israel. Kerajaan Babel menulis surat kepada raja kerajaan Israel agar kerajaan Israel menyerah dan mau dijajah oleh kerajaan Babel. Raja Israel ketika mendapat surat ancaman seperti itu, Raja Israel mengatakan, enak saja, kita harus dijajah. Tidak. Nanti negara kami dikuasai oleh mereka, makanan kami diambil oleh mereka, dan kita nggak punya kebebasan. Tidak, kita tidak akan menyerah kepada Raja Babel. Mulai sekarang latihan perang kita diperkuat, pasukan kita dilatih agar siap untuk berperang melawan kerajaan Babel. Allah yang Maha Tahu ketika melihat bagaimana kerajaan bangsa Israel, Allah mengambil satu tindakan. Allah panggil seorang yang bernama Yeremia. Yeremia, kemari. Tuhan mengatakan kepada Yeremia, aku memilih kamu menjadi nabi. Pergilah kepada Raja Sedekia, Raja Israel. Katakan. Yeremia langsung mengatakan, Tuhan, aku harus pergi kepada Raja Sedekia sebagai apa? Tuhan mengatakan, aku memilih kamu sebagai nabi. Nabi? Tidak. Aku ingat Nabi Musa hidupnya gak enak ya. Aduh. Tidak. Kemarin kita belajar Nabi Elia dikejar-kejar untuk ditangkap sampai harus sembunyi di Sungai Kerit.
Tidak, 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 tidak. Tidak Tuhan, tidak. Yeremia mengatakan, mengapa harus aku Tuhan? Mengapa engkau memilih aku sebagai nabi? Tuhan mengatakan kepada Yeremia, bukan saat ini aku memilih kamu sebagai nabi, tetapi aku memilih kamu sebagai nabi sudah sejak dulu. Sebelum kamu ada di kandungan, di rahim orang tua kamu. Aku sudah memilih kamu. Dan ketika aku memilih kamu, berarti adalah engkau milikku. Engkau ciptaanku. Ciptaan harus menurut kepada pencipta. Ciptaan harus menurut kepada pencipta. Yeremia pikir-pikir, iya Tuhan. Tapi nanti kalau aku dikirim sebagai nabi, aku melihat nabi-nabi Israel. Tidak Tuhan, tidak. Ciptaan harus menurut kepada pencipta. Ya Tuhan, tapi Tuhan mengatakan kepada Yeremia, aku tahu kamu takut. Tenang, aku akan menyertai engkau. Aku akan selalu bersama dengan engkau. Kamu gak usah takut. Aku selalu ada bareng kamu Yeremia. Bersama-sama kamu. Dimanapun kamu berada. Apapun yang kamu alami, aku selalu ada. Sudah Yeremia, jangan takut. Aku memilih engkau sebagai nabi. Ciptaan harus menurut kepada pencipta. Yeremia akhirnya mengatakan, baik Tuhan, aku menerima engkau pilih sebagai nabi. Tuhan pun langsung mengatakan kepada Yeremia, oke, sekarang aku memberi tugas kepada kamu. Datanglah kepada Raja Sedekia. Katakan, Raja Sedekia lebih baik menyerah kepada Raja Babel. Karena Raja Babel, aku yang pilih untuk datang kepada Israel. Karena Israel sudah begitu jahat kelakuannya. Diperingati oleh beberapa nabi, mereka tidak bertobat, tidak kembali menyembah aku. Mereka tetap ngotot untuk menyembah berhala, menyembah Baal. Karena itu, aku memilih kerajaan Babel, Raja Babel untuk menghukum engkau. Yeremia menarik nafas. Aku akan pergi kepada Raja Sedekia untuk menyampaikan perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhannya adalah berisi tentang hukuman. Yeremia pun datang kepada Raja Sedekia dan mengatakan, Tuanku Raja, Tuhan mengatakan kepadaku, menyerahlah kepada Raja Babel. Karena Raja Babel sengaja dipilih Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah begitu melawan Tuhan. Tidak mau mendengar peringatan dari para nabi untuk kembali menyembah kepada Allah. Raja Sedekia ketika mendengar peringatan dari Nabi Yeremia, Raja Sedekia manggut-manggut berpikir. Tetapi orang-orang Israel yang ikut mendengar perkataan Nabi Yeremia, mereka marah. Mereka datang kepada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ditangkap, dipukuli. Tidak cukup sampai situ. Nabi Yeremia dimasukkan ke dalam penjara.
Penjaranya bukan penjara yang biasa kita lihat, yang biasa kita dengar. Penjaranya adalah tempat untuk menyimpan air. Nabi Yeremia dimasukkan ke dalam penjara seperti itu. Nabi Yeremia katanya disertai Tuhan, selalu bersama Tuhan. Kok ketika Nabi Yeremia taat kepada Tuhan, datang kepada Raja Sedekia, lakukan apa yang Tuhan suruh, kok Tuhan gak tolong? Kok Tuhan gak jagai? Kok Tuhan biarin tuh Nabi Yeremia ditangkap, dipukuli, bahkan dimasukkan ke dalam penjara? Tunggu. Kenapa harus tunggu? Belum selesai. Alkitab mengatakan kisahnya tidak berhenti sampai di situ. Saat ada kesulitan, ada kesusahan, tunggu. Jangan tanya, kenapa Tuhan gak lindungi, gak jagai? Tunggu. Itu belum selesai. Ada satu orang datang kepada Raja Sedekia. Raja Sedekia mendengar Nabi Yeremia di penjara di tempat air. Dan Raja Sedekia mengatakan Nabi Yeremia harus dikeluarkan. Kalau tidak dia akan mati di situ. Dan Nabi Yeremia dikeluarkan. Bukankah itu pertolongan dari Tuhan? Bukan hanya dikeluarkan, Nabi Yeremia pun sekarang mendapatkan makanan setiap hari. Saat kita sudah taat tetapi ada kesulitan, jangan sedih, putus asa, komplain. Tanya Tuhan, katanya Tuhan ada, katanya Tuhan lindungi. Mana? Kisah cerita waktu belum berhenti, masih berlanjut. Nah, sekarang setelah Yeremia dikeluarkan, Yeremia ada di pelataran, apa yang dilakukan oleh Yeremia? Yeremia ingat harus memberitahu kalau Raja Babel memang dipilih Allah untuk menghukum bangsa Israel. Nabi Yeremia terus ceritakan, terus. Raja Babel pasti datang. Menyerahkanlah karena Raja Babel dikirim oleh Allah untuk menghukum bangsa Israel. Karena Yeremia menurut apa yang Tuhan suruh, selalu mengingatkan bangsa Israel. Bangsa Israelnya marah. Akhirnya Nabi Yeremianya ya kembali ditangkap. Setelah Nabi Yeremia ditangkap, bagaimana? Kali ini hukumannya dimasukkan ke dalam sumur. Dan sumurnya sumur yang berisi lumpur. Wah, kalau sumur berisi lumpur berarti ada tanah, ada air campur. Dan itu rasanya dingin sekali. Belum ada, mungkin ada hewan-hewan di lumpur itu ya. Wah, Tuhan ada bersama Yeremia. Tuhan tahu Yeremia sudah taat. Tuhan tahu Yeremia sedang dalam penderitaan. Ingat, ciptaan harus taat kepada pencipta. Ingat, saat kesulitan, saat kesusahan, itu waktu belum berhenti. Waktu masih berjalan. Itu belum selesai waktu. Masih ada. Kembali berita Yeremia dimasukkan ke dalam sumur. Kedengaran oleh Raja Sedekia. Raja Sedekia meminta Yeremia untuk dikeluarkan. Yeremia dikeluarkan. Ini karena pertolongan Tuhan.
Setelah Yeremia dikeluarkan dari sumur, apa yang terjadi? Betul, tidak lama Raja Babel datang menyerang kerajaan Israel. Rumah-rumah bangunan banyak yang dihancurkan. Bait Allah dihancurkan, dibakar. Tembok Yerusalem pun dibakar. Yerusalem, kerajaan Israel, hancur. Bangsa Israel banyak yang ditangkap. Nabi Yeremia bagaimana? Nabi Yeremia pun sama. Nabi Yeremia pun ditangkap. Dan Raja Nebukadnezar mengatakan, aku ingin ketemu dengan Nabi Yeremia. Yang mana orangnya? Yeremia datang menghadap Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Dan Raja Nebukadnezar mengatakan kepada Yeremia, Yeremia, kamu boleh pulang ke rumahmu. Kamu boleh tinggal di rumahmu. Raja Nebukadnezar melihat sekeliling. Kemudian Raja Nebukadnezar panggil satu orang, sini. Saya beri tugas satu untuk kamu. Lindungi Yeremia. Jangan sampai terjadi apa-apa terhadap Yeremia. Tuhan memakai Raja Nebukadnezar untuk melindungi Yeremia. Bukankah Allah Bapa di surga sudah memberikan kepada kita sukacita, perlindungan, khususnya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah sukacita yang luar biasa. Kalian mungkin mengatakan, tante, saya ditebus oleh Tuhan Yesus, sukacitanya apa sih? Oke, tante kasih tahu ya, mungkin kamu nggak tahu. Anak-anak yang tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak punya keselamatan karena tidak punya Juru Selamat. Ketika mereka lahir, hidup di dunia, hari-hari lewat begitu terus. 1 hari lewat, 1 tahun lewat, mereka umur remaja, mereka masuk kaum muda, mereka jadi ayah atau ibu. Kemudian mereka terus bertambah umurnya, tua, kemudian meninggal. Meninggal tanpa memiliki keselamatan karena tidak mempunyai juru selamat. Itu namanya aku lahir, hidup, kemudian mati, kemudian tidak selamat. Gak ada harapan, bukan? Beda dengan kita yang memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah sukacita yang luar biasa. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terlebih setelah dosa kita diampuni, Tuhan memberikan sukacita. Apa sukacitanya? Tuhan berjanji, Allah berjanji akan selalu bersama kita, menyertai kita. Tante, Tuhan kan di surga, betul. Tetapi pelajaran dulu, Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita di bumi ini. Belum cukup, tambah lagi sukacitanya apa? Nama kita ditulis di surga. Tambah lagi, Tuhan sediakan kita tempat di surga. Tambah lagi, tiba waktunya Tuhan yang jemput kita untuk kita tinggal bersama Tuhan di surga. Itu hidup yang luar biasa, bukan?
lahir, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di bumi selalu disertai, selalu ditolong. Sampai ketika kita nanti dipanggil pulang, selalu ada Juru Selamat yang menyertai kita. Hidup ada harapan, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena ada harapan, yuk kita belajar terus taat kepada Tuhan. Ciptaan harus taat kepada pencipta. Taat bukan hanya di saat senang. Kalau taat di saat senang itu namanya suka. Misalnya anak yang suka bikin origami tuh, ketika mamanya bilang, ayo latihan dong bikin origami yang lebih bagus, yang levelnya lebih susah. Wah, dia kerjain. Itu bukan taat, itu namanya aku suka. Karena itu aku lakukan. Begitu aku nggak suka ya aku nggak lakukan. Enggak. Taat itu mau senang, mau susah dikerjakan. Saat pandemi ini ada juga ya, banyak juga ya kesulitan yang harus kita hadapi. Mulai kita harus selalu pakai masker kalau pergi. Di rumah, PJJ, internet, kuota, aduh kadang-kadang internetnya lemot. Kita mau upload tugas, mau upload video, susah. Bahkan Tante suka dengar, saya mau sekolah minggu, tapi orang tua lagi ikut streaming. Gimana ya? Ikut sekolah minggunya atau enggak usah? Tunggu nanti aja minggu depan. Ingat, taat, susah, senang, selalu ikut, selalu taat. Kalau kuotanya memang harus bergiliran, ya tidak apa-apa. Ikut aja ibadah sekolah minggu, taat, 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 taat. Yeremia, Nabi Yeremia tetap taat saat senang, saat susah. Kenapa? Karena Nabi Yeremia ingat selalu janji Tuhan. Aku selalu bersama kamu. Itu yang memberi kekuatan kepada Nabi Yeremia. Alkitab banyak sekali janji Allah. Salah satu yang kita pelajari hari ini, aku selalu bersama kamu. Aku menyertai kamu. Saat senang aku ada, saat susah aku ada. Dan aku pun merasakan apa yang kamu rasakan. Nabi Yeremia ketika di dalam sumur kedinginan, Tuhan tahu Nabi Yeremia kedinginan. Kamu saat sedih, Tuhan tahu kamu sedih. Karena Tuhan Yesus pun ketika hidup di dunia, dia pernah sedih. Kesedihan kamu, Tuhan Yesus pernah alami. Tetapi ingat, saat Tuhan Yesus menyertai kita, saat ada kesusahan, waktu itu bukan berhenti di situ. Masih ada waktu selanjutnya. Pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan akan menolong kamu. Ingat sekali lagi, ciptaan harus taat kepada pencipta. Taat bukan hanya taat di saat senang, juga taat di saat susah. Bagaimana caranya supaya kita tetap taat, supaya kita kuat? Ingat janji Tuhan, aku bersama dengan kamu. Senang susah, aku selalu ada bersama kamu. Dan waktu kesusahan itu akan bisa kita lalui karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kalau lagi sedih, ingat ya, waktu kesedihan ini bukan selesai di sini. Ada hari esok
esok-esok pengharapan di dalam Tuhan. Karena kita punya juru selamat. Kita buka Alkitab kita yuk. 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Tante baca, kalian boleh ikut baca di rumah. Ya, mari baca. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kuat bukannya karena aku hebat, pintar, tidak. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kasih karunia mana? Dalam janji-janji pengharapan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita. Belajar taat ya, tante juga belajar taat. PJJ masa pandemi, kesempatan untuk kita taat. Kemarin kita belajar kesempatan untuk berbuat baik. Hari ini kita belajar kesempatan untuk taat ya. Tante, bahan firman Tuhannya di mana? Oke. Ayat hafalannya tadi 2 Timotius 2 ayat 1. Bahan Alkitabnya kamu baca panjang nih. Yeremia 37 sampai 39. Yeremia pasal 37 sampai 39. Kita tutup dalam doa yuk. Berikan sikap yang terbaik untuk Allah kita yang begitu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan harus taat kepada pencipta, kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Untuk kami bisa taat, Tuhan sudah memberikan begitu banyak janji yang Tuhan tepati. Salah satunya adalah aku menyertai engkau. Tuhan ada bersama kami saat kami di dalam sukacita maupun saat kami di masa-masa sedih. Di masa-masa kami nggak bisa keluar rumah karena pandemi, Tuhan ada. Tetapi kesusahan ini Tuhan sudah berjanji, waktu hidup kami belum selesai. Kesusahan kami ini masih ada hari esok, ada harapan di dalam Tuhan Yesus yang bersama dengan kami. Tolong kami selalu ingat janji Tuhan. Tolong kami untuk kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Tolong Bapa, kami belajar taat. Sedari kami kecil, sehingga kami nanti semakin besar, semakin taat di dalam Tuhan. Semakin beriman di dalam Tuhan. Karena Engkau sudah menebus kami, hidup kami sebagai anak tebusan Tuhan. Hidup yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong orang tua kami yang mungkin harus bekerja keluar dari rumah, berkati. Sehingga hidup kami dapat terpelihara lewat orang tua kami. Bapa, tolong juga sekolah kami, tolong juga ibadah kami. Biar kalau kami hidup sehari demi sehari, hidup semakin taat kepada Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini Bapa. Terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami untuk kami belajar taat. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Bapa. Amin. Oke. Ayat hafalannya dihafalkan. Jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Selain ayat hafalannya dihafalkan, taat juga ya. Coba kalau nanti kalian ada kesusahan, nah di situ
kalian bisa nggak taat? Ya, belajar taat ya. Kemudian kalian tuliskan tuh di selembar kertas. Ya, jadi tuliskan di selembar kertas. Tuliskan apa? Di selembar kertas tuliskan atasnya. Sebentar, Tante lipat dulu ya kertasnya. Nah, atasnya ayat hafalan 2 Timotius 2 ayat 1. Bawahnya, nah kamu ceritakan tuh, kamu ada kesusahan apa, kesulitan apa, tapi kamu tetap taat. Tadi Tante kasih contoh, mau ikut ibadah tapi rebutan kuota ya. Tapi tetap aku taat, aku nunggu giliran untuk ibadah. Nah, seperti itu ya. Banyak yang lain pasti banyak. Karena Tante pun mengalami saat-saat susah banyak, dan banyak kita harus belajar taat. Oke ya, Tante tunggu ya. Waktu pengumpulan tugasnya cukup 4 hari ya. Karena Tante kan harus pilih. Mungkin nanti ada yang harus dirapikan, Tante WA tolong rapikan atau apa. Ya, oke ya. Sampai jumpa lagi di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan berkati. Bye-bye. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi jangan cuma mendengar aja ya. Kita juga harus membaca Alkitab. Berikut pembacaan Alkitab dalam 1 minggu ini. Terkadang kalau mau baca Alkitab tuh males, ngantuk, banyak yang ganggu. Terus kita fokus sama main game. Nah, hati-hati ya, awas. Itu adalah perangkap iblis. Iblis itu musuh kita. Yuk kita belajar lagu ini. Awas, iblis musuh kita. Awas, iblis musuh kita. Awas, iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, ia pasang perangkapnya. Awas, iblis musuh kita. Jangan lupa berdoa dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah ya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.